Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, anak-anak, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Merupakan materi matematika kelas 5. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian data. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak akan mengetahui apa itu sih data. Yang kedua, anak-anak juga dapat membedakan data kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, anak-anak akan mencontohkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang keempat, anak-anak dapat menentukan jenis-jenis pengumpulan data yang benar. Yang kelima, anak-anak dapat menyimpulkan hasil diskusi tentang pengumpulan data dengan benar. Yang keenam, anak-anak nanti akan mensimulasikan kegiatan pengumpulan data dengan metode yang dipilih oleh anak-anak. Yang ketujuh, anak-anak dapat menyajikan data yang telah dikumpulkan ke dalam tabel dengan baik. Yang terakhir, nanti anak-anak dapat mempresentasikan hasil diskusi dan tabel penyajian data dengan baik. Jadi nanti ketika proses pembelajaran, anak-anak akan berdiskusi bagaimana cara pengumpulan data dan menyajikan data. Selain itu, nanti juga anak-anak akan mempresentasikan hasil data yang telah kalian peroleh. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, apa itu data? Ya, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, anak-anak, di sini siapa yang pernah mengukur berat badan? Nah, ukuran berat badan itu merupakan suatu data. Terus siapa coba di sini yang pernah mengukur tinggi badannya? Itu juga merupakan suatu data. Terus apa saja sih jenis-jenis data? Nah, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Wah, data kualitatif apa ya? Data kualitatif adalah data yang bersifat kategori atau pernyataan. Contohnya seperti warna yang disukai, hobi setiap anak, dan lain-lain. Selain itu juga data kualitatif biasanya bersifat kategori dan pernyataan-pernyataan. Selain yang contoh yang ini juga, apa ya contoh yang lainnya? Coba cari masing-masing ya. Terus, yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berisi angka-angka. Contohnya, tadi yang disebutkan oleh Ibu yang di awal, berat badan, tinggi badan, nilai ulangan, ya seperti itu. Terus, bagaimana sih sumber data diperoleh? Nah, data dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu data primer dan data sekunder. Wah, data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Jadi, misalkan nih kita mau mencari tahu berat badan teman kita. Kita langsung menanyakan ke teman kita. Ya, terus ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber tetapi dari sumber yang lainnya. Misal, ketika Ibu ingin mengetahui jumlah data kelas 5, Ibu langsung menanyakan ke kantor atau ke operator. Ibu tidak menanyakan langsung ke anak-anak kelas 5. Nah, itu data sekunder. Selain itu juga contoh data sekunder ketika Ibu bertanya mengenai golongan darah. Ibu tidak bertanya dengan sumbernya langsung, tapi Ibu bertanya ke sumber yang lainnya yang mengetahui data tersebut. Nah, itu dia sumber data, ada data primer dan data sekunder. Bisa kan membedakannya?
Nah, selain sumber data, ada juga nih bagaimana sih metode pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan data ada 5 metodenya. Yang pertama yaitu tes. Coba di sini siapa yang pernah mengerjakan ulangan matematika ataupun ulangan materi yang lainnya. Nah, itu merupakan metode pengumpulan data berupa tes. Ketika kalian mengerjakan soal-soal untuk memperoleh hasil atau data nilai suatu materi. Biasanya Bapak Ibu guru melakukan pengumpulan data berupa tes ini pada akhir pembelajaran. Terus ada yang kedua yaitu metode bertanya langsung. Wah, metode bertanya langsung atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang ketiga adalah angket. Coba angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Nah, instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Coba lihat di sini ada contoh dari angket. Nah, biasanya angket ini bersisi pertanyaan-pertanyaan dan nanti responden harus menjawabnya sesuai dengan apa yang dia alami. Terus ada isian singkat. Nah, isian singkat itu hampir sama dengan angket, tetapi isian singkat hanya berisi berupa pertanyaan-pertanyaan seperti berupa data fakta diri, bukan berupa respon dari seperti angket. Nah, ini biasanya ditanyakan seperti nama, alamat, tinggi badan, berat badan. Biasanya anak-anak melihat ini di formulir ya. Nah, coba di sini siapa yang pernah mengikuti suatu lomba dan harus mengisi formulir. Nah, itu berupa contoh dari metode pengumpulan data berupa isian singkat atau formulir. Yang kelima adalah pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung adalah mencatat pengukuran yang dilakukan. Wah, pencatatan langsung dengan bertanya langsung sama apa beda ya? Beda ya, kalau bertanya langsung itu jawabannya sudah ada di sumber. Tapi kalau pencatatan langsung biasanya kita bersama-sama mengukur atau mencari tahu data tersebut. Seperti kita mencari tahu berat badan atau tinggi badan siswa. Nah, kita bersama-sama mencari tahunya dan mencatatnya langsung. Sekian materi dari Ibu hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.